Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di Amerika Serikat ada sebuah perdebatan yang usianya sangat tua dan sangat panjang dan masih berlaku sampai sekarang tentang liberalisme dan tentang keadilan sosial. Maksudnya, bisakah satu negara menerapkan distribusi terhadap kekayaan dan sumber daya kepada masyarakat sedemikian sehingga keadilan sosial itu bisa terlaksana tanpa mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu untuk melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang agak rumit dan dilematis, dan karena kan begini, di Amerika Serikat itu hak-hak pribadi, hak-hak individu untuk melakukan sesuatu itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kalau misalkan hak-hak individu itu akan dilindungi, maka dia pasti akan menggeser atau menghancurkan keadilan sosial dalam masyarakat. Maksudnya, saya berhak untuk menjadi presiden di Amerika Serikat misalkan, dan siapapun di antara baraya berhak untuk menjadi pasukan pengawal presiden. Mereka bebas untuk melakukan apapun. Suatu kali kemudian itu terjadi, menjadi sebuah kenyataan, saya menjadi presiden dan ada yang menjadi pengawal presiden. Maka ketika kebebasan-kebebasan individu itu akhirnya mewujud, maka keadilan sosial di antara kami berdua itu menjadi hilang. Karena hak-hak saya sebagai presiden menjadi lebih diprioritaskan daripada hak-hak dia untuk menjadi pengawal presiden. Bahkan dalam bertugas itu ada kondisi-kondisi di mana protokol mewajibkan pengawal presiden itu mengorbankan dirinya atau memancing bahaya agar menghindarkan presiden dari bahaya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa hak-hak sebagai presiden itu lebih kuat, lebih baik, lebih diakui daripada hak-hak sebagai pengawal presiden. Nah, ini berlaku untuk semua hal. Jadi kalau setiap orang dipersilahkan untuk melakukan apa yang dia mau dan kemudian apa yang dia mau itu mewujud, maka keadilan sosial itu tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Ini adalah sebuah dilema demokrasi, dilema liberalisme. Karena liberty dan equality itu adalah sesuatu hal yang pada akhirnya tidak mungkin dipadu-padankan, maka harus memilih salah satu di antaranya. Komunisme memilih equality-nya, sedangkan orang-orang liberal memilih untuk menjadi liberal. Dan sedangkan orang-orang Indonesia memilih untuk tidak membicarakan itu. Ya, pemerintahannya maksudnya. Sedangkan di akar rumput kita nih ngobrol di warung kopi gitu ya, ngobrol sama tetangga-tetangga gitu, ngobrol, kita ada bahasan bahwa kita memang harus menjunjung tinggi keadilan. Tetapi apa yang dimaksud dengan keadilan? Nah, biasanya warung kopi itu kita itu kan ngobrolin soal bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menempatkan sesuatu sesuai dengan kesamaan dengan pihak lain, kan seperti itu. Kemudian kita ngobrol bahwa keadilan itu adalah kita punya anak 3, yang satu umurnya 10 tahun dikasih bekal 10.000 sehari, sedangkan yang anaknya 15 tahun dikasih bekal 20.000 sehari. Nah, itu walaupun tidak equal, tapi itu adalah keadilan. Nah, begitu kan ya. Ya, sebenarnya bukan berarti salah dan layak ditertawakan. Pada faktanya ini adalah pernyataan dari Aristoteles. Jadi 2000 atau 2500 tahun yang lalu itu Aristoteles sudah berbincang tentang ini. Kemudian dia katakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ada beberapa jenis, tetapi dalam satu perspektif maka keadilan itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah keadilan numerik dan yang kedua itu adalah keadilan proporsional. Keadilan numerik itu berarti semuanya sama rata, sama rasa. Kalau sama orang sama-sama kerja, maka dia harus mendapatkan hak yang sama, nomornya sama. Sedangkan keadilan proporsional itu adalah keadilan yang seperti orang-orang warung kopi tadi itu perbincangkan, seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau Aristoteles sudah mengatakan ini di sekitar 2500 tahun yang lalu dan sampai sekarang perdebatan masih berlaku, maka pernyataan-pernyataan tadi itu adalah pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah. John Rawls misalkan, salah seorang filosof terkemuka di Amerika Serikat. Jadi kalau Baraya bahas soal politik Amerika Serikat, Baraya nggak bisa mengabaikan orang ini, John Rawls. Dia mengatakan bahwa pernyataan keadilan proporsional itu adalah pernyataan yang menggantung dan gak jelas. Alasannya adalah karena misalkan begini, bahwa keadilan itu artinya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masalahnya kita tidak pernah tahu sesuatu itu tempatnya di mana. Bahkan kita tidak pernah tahu kita ini tempatnya di mana dalam sebuah tatanan masyarakat. Baraya sekarang nonton video saya sambil rebahan. Apa posisi Baraya dalam masyarakat? Status Baraya, peran Baraya apa?
Baraya mengatakan peran saya adalah sebagai penduduk sipil yang memiliki hak-hak untuk rebahan. Siapa yang tahu itu? Dengan badan Baraya yang tegap itu, sangat mungkin Baraya itu sebenarnya adalah cocoknya atau tempatnya di tempat-tempat militer di mana Baraya harus berjuang untuk nusa dan bangsa. Tapi Baraya tidak ada di situ, artinya Baraya tidak mengetahui tempat Baraya di mana. Atau ketika Baraya nonton video Guru Gembul, Baraya merasa bahwa Baraya itu sudah berpikiran yang lebih jauh, misalkan sudah berpikiran siap untuk menerima berbagai perspektif. Artinya Baraya mungkin saja di situ adalah seorang filosof atau seorang akademisi yang seharusnya tidak rebahan di situ, tapi Baraya menjadi dosen atau menjadi rektor misalkan yang seperti itu. Nah, fakta bahwa Baraya rebahan di sini adalah Baraya tidak mengetahui status dan peran Baraya dalam masyarakat itu apa, dan pada kenyataannya kita memang tidak pernah tahu atas hal itu sebelum kita memilih untuk masuk dalam satu profesi tertentu. Atau misalkan seperti inilah. Sekarang kita main simulasi Pak Jokowi, apakah dia layak atau cocok ditempatkan di tempatnya sekarang? Cocok, layak. Tapi seandainya bahkan orang yang paling fanatik terhadap Pak Jokowi sendiri pun pasti akan membuka pikirannya bahwa di antara hampir 8 miliar manusia di seluruh dunia dan di antara sekitar 220 juta penduduk Indonesia yang sudah cukup, sudah balik, sudah usia, maka nggak mungkin Pak Jokowi adalah orang yang paling layak untuk menjadi presiden. Pasti di antara ratusan juta manusia atau di antara miliaran manusia itu pasti ada orang yang lebih hebat, lebih cerdik, lebih bisa menjadi presiden, lebih kalau dia yang ditempatkan sebagai presiden dia lebih menyelesaikan masalah-masalah daripada Pak Jokowi. Kan nggak mungkin juga satu orang berbanding 200 juta orang dan dia satu-satunya yang ini, yang paling mungkin gitu. Kan enggak. Jadi sekali lagi bahkan orang yang paling fanatik terhadap Pak Jokowi pasti membuka kemungkinan bahwa mungkin saja ada orang lain yang lebih layak untuk itu. Tetapi orang yang lebih layak itu tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau bahkan dia tidak dikenal sama sekali. Nah, disinilah bukti bahwa ketidakadilan itu terjadi, ketidakadilan itu nyata karena kita tidak pernah tahu posisi kita seharusnya di mana. Yang layak untuk jadi presiden tidak pernah tahu bahwa posisinya adalah layak untuk menjadi presiden. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi masalah itu? John Raw itu kan mengatakan bahwa itu dalam kondisi kita itu masih netral, dalam kondisi masyarakat itu tidak tahu. Bagaimana caranya agar manusia itu bisa mengetahui posisinya, statusnya dalam masyarakat? Maka dia harus menempuh sesuatu yang ia inginkan, sesuatu yang ia cita-citakan untuk menjadi kenyataan. Maka misalkan begini, saya percaya bahwa saya di masa depan itu menjadi presiden, maka saya harus menempuh satu track tertentu, misalkan pendidikan atau jenjang karir tertentu agar saya menjadi presiden. Maka upaya itu sebenarnya adalah upaya manusia untuk bisa menempatkan dirinya pada tempatnya, yang dengan demikian berarti manusia itu berusaha untuk menjadi berkeadilan. Seperti itu. Ada orang yang cita-citanya ingin jadi pembalap karena sejak kecil memang dia punya bakat untuk membalap. Maka kalau dia sudah berhasil menjadi pembalap, maka dia akhirnya akan menjadi seseorang yang berkeadilan. Maksudnya dia menempatkan dirinya pada tempatnya. Di sini pula lah kritik kita terhadap pendidikan itu sering dilaksanakan, bahwa apapun bakat kita sama pemerintah dilarang karena bakat kita harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di ini. Maka itu tidak akan bisa mencapai keadilan itu. Tetapi kenapa pemerintah menginginkan untuk itu? Sebenarnya juga karena ingin mencapai keadilan, tapi keadilannya adalah keadilan versi komunis yang tadi itu, yang mengedepankan equality dibandingkan mengedepankan liberty, begitu. Tapi lanjutlah. Sekarang misalkan manusia itu sudah mencapai keinginannya dan sudah menempatkan pada posisinya, tetap saja itu akhirnya akan memunculkan ketidakadilan yang sangat besar dan sangat fatal dan menjadi fenomena di negara-negara barat. Saya ambil contoh seperti ini, Baraya. Ada orang-orang yang sangat pengen main bola, tetapi bakatnya, minatnya, potensinya itu menempatkan dia sebagai pemain belakang, bukan pemain depan. Di situ muncul ketidakadilan yang sangat besar. Kalau Baraya bermain sebagai striker, Baraya akan memiliki potensi lebih besar untuk menjadi bintang. Karena sebagian besar yang mendapatkan Ballon d'Or atau pemain terbaik di dunia itu adalah pemain depan, kemudian pemain tengah. Semakin ke belakang semakin susah untuk mendapatkan penghargaan itu. Bahkan sepanjang sejarah cuma satu kiper yang mendapatkan Ballon d'Or. Artinya di situ ada ketidakadilan. Berarti pemain belakang itu nampaknya lebih tidak penting daripada pemain depan. Padahal faktanya pemain belakang selalu lebih penting daripada pemain depan.
Pemain bola itu selalu seperti itu. Tapi walaupun begitu, walaupun kenyataannya pertahanan itu selalu lebih penting, tapi pertahanan itu selalu orang-orang yang bermain di sana itu selalu lebih direndahkan. Gajinya pasti lebih kecil, dengan tuntutan yang jauh lebih besar. Kita lihat pemain terbaik di dunia sepanjang masa, misalkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Ketika mereka dalam posisi yang paling hebat sekalipun, mereka itu hanya mungkin bisa menggolkan 1 gol dari 5 percobaan. Artinya seperempatnya atau 1 berbanding 5. Dan itu udah dianggap jenius banget. Sekarang kita balik, kalau seandainya itu kiper, luar biasa, dia bisa menyelamatkan 1 bola dari 5 kali kebobolan, dari 5 kali upaya, kan dia langsung dipecat. Jadi pemain belakang itu lebih mungkin melakukan pelanggaran karena posisinya di belakang, sedangkan pemain depan lebih mungkin untuk menggolkan sehingga dia dapat bonus di setiap pertandingan. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena setiap orang menempati posisinya masing-masing. Kalau setiap orang menempati posisinya masing-masing, equality itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah dilema dan akar masalah dari ideologi-ideologi besar di seluruh dunia. Komunisme dengan liberalisme, feminisme, atau rasialisme, dan sebagainya. Ini muncul dari hal-hal yang seperti ini. Di masa lampau kita mengetahui, misalkan ketika Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia, Soekarno berpidato dengan berapi-api. Tun Abdul Razak, ini dadaku, mana dadamu? Kan ada pernyataan seperti itu yang menunjukkan bahwa pada waktu itu Soekarno siap berkonfrontasi dengan pihak lain. Tetapi seandainya itu diterapkan pada gender yang berbeda, misalkan Soekarno mengatakan itu, ini dadaku, mana dadamu, tapi pada wanita misalkan, maka pernyataan yang sangat herois itu justru malah dianggap sebagai pernyataan yang cabul. Nah, dalam konteks ini maka laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Tapi kalau laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan, maka equality-nya hilang gitu. Ya, ini berlaku untuk semua hal gitu. Makanya di masa lalu itu ada Immanuel Kant yang akhirnya menyatakan bahwa segala upaya manusia untuk menciptakan keadilan adalah berdampak pada ketidakadilan. Keadilan absolut di dunia itu adalah ketidakadilan yang besar. Dia katakan seperti itu. Karena apa? Karena ada terlalu banyak kontradiksi, terlalu banyak dilema, terlalu banyak paradoks dalam keadilan itu. Dan itulah pada akhirnya yang menjelaskan kenapa Patrick Starr mengatakan bahwa dunia itu pada dasarnya tidak adil, dan kemudian manusia dipersilahkan untuk membiasakan ketidakadilan itu. Jadi pernyataan itu bukan pernyataan seorang yang biasa-biasa aja, tapi pernyataan yang muncul dari orang-orang yang benar-benar sadar atas landasan-landasan filosofis bahwa ketidakadilan itu pasti berlaku di dunia ini, dan keadilan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Lagi pula, hal yang paling penting yang harus dikaji di sini adalah bahwa Patrick Starr itu mengatakan itu ketika dia menjadi raja. Apa maksudnya di situ? Maksudnya adalah bahwa kita itu tidak harus mengedepankan atau mengupayakan keadilan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya agar kita menang. Sebab ketika kita menang, maka disitulah kita tidak lagi membutuhkan keadilan. Siapa di antara pemenang-pemenang itu yang menuntut keadilan? Semua pihak yang menuntut keadilan selama ini adalah pihak-pihak yang telah dikalahkan. Maka fokus kita bukan mencari keadilan yang tidak mungkin itu, tapi fokus kita adalah bagaimana caranya agar kita menjadi pemenang. Karena sekali lagi, ketika kita menjadi pemenang, kita tidak lagi membutuhkan konsep-konsep keadilan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Patrick Starr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.